Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan ya, yang dapat kita temui di dalam surat Al-Baqarah ya, dari mulai ayat 183 sampai 187, maka kita akan mendapati bahwa rangkaian ayat-ayat itu tidak akan pernah menjauhkan kita dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya doa menjadi satu bagian yang tidak akan pernah bisa berpaling lah, hilang dari Ramadan. Ya. Karenanya Ramadan menjadi sebuah bulan yang Allah siapkan, yang Allah hadirkan kepada kaum muslimin untuk kita banyak berdoa, Pak. Maka disunahkan ya bagi kita kaum muslimin untuk banyak beristighfar di waktu sahur itu, Pak, ya. Kalau waktu sahur kita bangun lebih awal, itu jangan buka TV ya, buka macam-macam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan wabil asharihum yastaghfirun. Di mana ciri-ciri orang bertakwa itu ketika dia mendapati waktu suhur, asharinya itu mereka itu yastaghfirun, mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam bulan Ramadan ya, maka kita juga banyak harus diperintahkan untuk berdoa. Bahkan ada satu kalimat ya yang sudah tidak asing di kalangan kita, yaitu sebuah kalimat yang terdengar semoga panjang umur ya. Kalimat yang bahkan kita sering meminta itu di dalam doa-doa kita, Pak. Ya, tapi terkadang manusia itu lupa kalau sebaik-baiknya doa itu bukan dari panjangnya, sebaik-baiknya usia itu bukan dari panjangnya, tapi dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadirkan di dalam doa tersebut. Karena kalau tidak, kalau hanya bab usia panjang yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada bedanya antara kita dengan orang-orang Yahudi, antara kita dengan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka itu sudah Allah sampaikan, sudah Allah gambarkan, Pak. Nanti kalau kita buka di dalam surat Al-Baqarah juga, Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan tentang kebiasaan mereka itu. Mereka itu menyampaikan bahwa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Muhammad, antum tuh pasti bakal mendapatkan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mereka itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minal ladzina asyraku. Mereka tuh sangat ambisius terhadap kehidupan di dunia ini, Pak. Dan juga orang-orang yang musyrik. Apa yang mereka ambisiuskan terhadap kehidupan di dunia ini? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin, di mana masing-masing dari mereka, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu, mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk usianya itu dipanjangkan sampai alfasanah, sampai 1000 tahun, Pak. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayu ammar. Padahal usia panjang yang mereka minta itu tidak akan pernah menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau hanya sekedar bab panjang usia yang kita minta, maka tidak ada bedanya antara kita dengan orang-orang Yahudi, antara kita dengan orang musyrik. Maka Nabi SAW itu menambahi kalimat bahwa bukan hanya orang yang panjang usia, tapi dia juga harus disertai dengan amal kebaikan. Ya, karenanya ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayun nasi khair? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik itu? Kemudian Nabi SAW menjawab, Pak, orang yang paling baik itu adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang usianya dan panjang juga amal kebaikannya. Kemudian sebaliknya, sahabat juga bertanya, terus siapa yang paling buruk ya Rasulullah? Ayun nasi syarrun. Kemudian Nabi SAW menjawab, orang yang paling buruk itu adalah man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Ya, orang yang buruk itu adalah orang yang panjang usianya, tapi kemudian buruk amal perbuatannya, Pak. Ya.
ini merupakan sebuah titik balik ya bagi seorang manusia ketika dia mendapatkan umur yang panjang. Karenanya orang-orang di sekitar Nabi SAW, orang ring satunya Nabi SAW, itu ada seorang sahabat namanya itu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi SAW dari kaum Ansor. Ya, dia masuk Islam pertama kali bertemu dengan Nabi SAW itu ketika usianya itu 10 tahun. Diserahkan kepada Nabi SAW dari ibunya untuk kemudian membantu keseharian Nabi SAW, yang menyiapkan air buat Nabi SAW berwudu, yang menyiapkan sendalnya Nabi SAW. Anas bin Malik itu, Pak. Ya. Maka Anas bin Malik itu terkenal dengan khadimu Rasulillah, pembantunya Nabi SAW. Ya, pembantunya orang yang paling mulia Nabi SAW. Maka karena kebaikannya itu, Nabi SAW itu memberikan doa khusus untuk Anas bin Malik, ya, yang semoga doa ini bisa menjadi inspirasi lah dan pelajaran bagi kita. Nabi SAW memberikan doa kepada Anas bin Malik. Nabi SAW berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, kata Nabi SAW kepada Anas bin Malik, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah keturunannya, berkahilah kehidupannya, dan ampunilah dia. 4 doa yang diminta Nabi SAW, ya, banyak anak, banyak harta, panjang usia, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak, doa dari Nabi SAW. Yang tentu kita tahu 4 doa ini itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik itu menjadi salah satu dari sahabat Nabi SAW yang memiliki usia yang panjang, Pak. Anas bin Malik itu meninggal di usia 103 tahun. Ya. Dan usia yang panjang itu dihabiskan oleh Anas bin Malik untuk kemudian meriwayatkan hadis Nabi SAW. Maka kalau kita nanti belajar ilmu hadis, yang melihat dari hadis Nabi SAW, itu ada sahabat-sahabat yang meriwayatkannya itu sangat biasa kita dapati, Pak. Ada Abu Hurairah, ya, ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Umar. Makanya dari sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah, ya, 5.436 hadis riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Kemudian setelahnya itu baru Abdullah bin Umar, kemudian setelahnya baru Anas bin Malik, setelahnya baru Aisyah istri Nabi SAW. Ya, jadi Anas bin Malik itu menempati posisi ketiga orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ya. Dan kemudian ketika nanti Nabi SAW itu wafat, Anas bin Malik itu pindah ke kota Basrah, Pak, di Irak. Ya, kemudian dia itu mengatakan bahwa aku ini sudah memakamkan, ya, mengubur lebih dari 100 anak cucuku, Pak. Usianya panjang deh, 103 tahun. Ya, kemudian nanti di Anas bin Malik juga di Basra itu punya kebun yang sangat banyak sekali, yang itu bisa menghasilkan harta yang sangat banyak. Lihat, doa dari Nabi SAW untuk keberkahan usianya Anas itu, Pak. Ya. Dan bukan hanya itu, ya, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala itu justru mentakdirkan kita itu berusia singkat, Pak. Pendek usianya, nggak panjang. Maka ada makna lain dari usia panjang, yaitu ketika singkat usia kita, ya, tapi amal perbuatan kita itu panjang sampai bahkan kemudian bisa dinikmati, bahkan bisa dikenang oleh orang yang jauh setelahnya. Seperti sahabat Nabi SAW namanya Sa'ad bin Mu'ad, Pak. Kalau tadi Anas bin Malik itu dari seorang sahabat Ansor, ini Sa'ad bin Mu'ad nih pemimpinnya kaum Khazraj di Madinah. Di Madinah itu dulu punya ada 2 kaum, ada kaum Aus sama Khazraj, 2 kabilah. Pemimpinnya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu begitu mendapatkan hidayah dan masuk Islam, maka dia menjadi orang yang pertama kali membela Nabi SAW begitu sampai di Madinah. Ya, dia membuka pintu Madinah selebar-lebarnya untuk masuk Nabi SAW dan kaum muhajirin. Bahkan Sa'ad bin Mu'ad itu memberikan hartanya agar kemudian bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya. Tapi kemudian begitu menjelang akhir hidupnya di perang Ahzab, itu Sa'ad bin Mu'ad itu terluka parah dia, Pak. Berdarah banyak sekali, kemudian dibawa ke Masjid Nabawi. Jadi dulu Masjid Nabawi itu memiliki Masjid Nabawi dulu di zaman Nabi SAW itu tengahnya itu kosong, Pak. Dan itu cikal bakal masjid-masjid di masa peradaban Islam. Ya, itu tengahnya itu kosong dan itu banyak manfaatnya. Karenanya fungsi masjid itu bukan hanya untuk beribadah, tapi dia akan banyak sekali di situ. Salah satunya fungsi masjidnya itu adalah digunakan untuk merawat orang yang sakit, bayangkan. Jadi di dalam masjid itu ada rumah sakit, Pak.
Ada masjid kita hari itu. Apa rumah sakit ada masjidnya? Apa masjid ada rumah sakitnya? Nah, rumah sakit ada musolahnya palingan, bukan masjid dia. Nah ini Nabi SAW, dulu di zaman Nabi SAW, itu masjidnya masih cuma 30 kali 30 meter Pak. Ya, dan itu di dalamnya itu ada untuk merawat orang sakit. Salah satunya Sa'ad bin Mu'adz, dirawat di Masjid Nabawi SAW. Ya. Begitu dirawat, maka kemudian tidak lama setelah itu Sa'ad bin Mu'adz sekarat, kemudian meninggal. Begitu meninggal, Nabi SAW itu mengatakan, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Arsy-nya Allah yang Maha Rahman itu sampai bergetar, Pak. Kenapa? Karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Karena Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal itu waktu masuk Islamnya itu di usia 31 tahun. Yang kemudian 6 tahun setelah itu beliau itu meninggal. Berarti berapa tahun tuh? 6 tahun doang. Saya di usia 37 tahun, Pak. Meninggal dunia. Baru kenal Islam tuh usia 31 tahun. Di usia yang sangat singkat sekali, Pak. 5 tahun, 6 tahun itu kemudian dia bisa sampai mengguncangkannya arsy Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sangat luar biasa. Usianya pendek tapi amalnya itu luar biasa. Ya, mungkin sahabat Nabi SAW kepanjangan lah. Ini artinya secara rentang usia itu terlalu jauh lah untuk sama kita. Ada juga di kalangan para ulama kita di sejarah peradaban Islam itu mereka yang berusia singkat, Pak. Contohnya Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi itu meninggal itu tahun 676 Hijriah, Pak. Di abad ke-7. Kita hari ini ada di tahun berapa? Berapa Hijriah kita hari ini, Pak? 1443. Ada di abad 15 kita Hijriah. Artinya sudah 8 abad lamanya. Ya. Tapi karyanya Imam Nawawi rahimahullah taala itu tidak pernah pudar, Pak. Bahkan di seluruh pelosok negeri itu tidak ada yang tidak kenal dengan karya Imam Nawawi yang bernama Riyadhus Shalihin. Nggak ada masjid yang nggak kenal Riyadhus Shalihin. Itu siapa yang nulis? Imam Nawawi. Nggak ada yang nggak kenal dengan Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Pada waktu itu ulama itu sangat suka menulis tentang arba'inat namanya. 40 hadis kemudian dikumpulkan, yang paling banyak kemudian dihafal oleh murid-muridnya. Bayangkan sudah 800 tahun, Mbak, karya Imam Nawawi, tapi kemudian beliau itu berusia tidak terlalu panjang karena beliau itu meninggal di usia 45 tahun dan belum menikah, Pak. Karena kemudian beliau itu mengkhidmatkan dirinya untuk berkhidmat untuk Islam. Tapi karyanya itu bisa jauh lebih panjang melebihi usianya. Usianya cuma 45 tahun tapi karyanya itu sampai 800 tahun lebih. Karya Imam Nawawi. Dan bukan hanya Imam Nawawi. Ya, begitu juga yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i itu nggak ada yang nggak kenal dengan Imam Syafi'i, Pak. Ya, Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah. Wafatnya tahun 204 Hijriah, Pak. Berapa tahun berarti usianya itu? 54 tahun. Masih sangat muda sekali, Pak. Bahkan di ukuran negeri kita hari ini itu sebagian masih belum pensiun itu. Masih kerja dia. Tapi Imam Syafi'i sudah meninggal. Tapi di usia yang singkat itu, 54 tahun itu, Imam Syafi'i itu meninggalkan karya-karya yang itu sampai sekarang itu menjadi konsep yang terus digali, Pak. Karena kita hari ini mengenal ada sebuah madhab namanya madhab Syafi'i. Ya, itu dilahirkan dari konsep-konsep yang diturunkan oleh Imam Syafi'i sehingga akhirnya kemudian menjadi sebuah madhab. Ya, jadi sebuah karya yang sangat besar dan panjang usianya itu dilahirkan oleh orang-orang zaman dulu, ya, orang-orang kebesaran Islam itu hanya dalam usia yang singkat, Pak. Tapi karyanya itu bisa dimanfaatkan sampai ratusan tahun setelah dia itu wafat. Bayangkan kalau itu semuanya adalah kebaikan, betapa terangnya makam Imam Syafi'i itu, Pak. Ya. Karena tidak penting ya, usia kita panjang atau pendek, yang penting apakah yang kita setelah kita meninggal itu ada karya yang kemudian bisa dimanfaatkan dan bahkan bisa dikenang oleh orang-orang setelah diri kita, Pak. Ya. Maka Nabi SAW itu memberikan ya dua konsep. Bahwa Nabi SAW itu sebenarnya sudah menyampaikan bahwa a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Bahwa usia umatku itu tidak lebih panjang dibandingkan umat-umat terdahulu. Karena hanya sekitar 60 sampai 70 tahun doang, Pak. Yani range-nya itu di antara sekitar 60 sampai 70 tahun dan sedikit waqalluhum man yajuzu zalik. Sedikit yang bisa melebihi itu ya. Maka Nabi SAW itu memberikan dua konsep. Yang ketika usianya ini itu bisa, ketika usianya ini pendek tapi kemudian bisa menghasilkan karya yang besar. Nabi SAW itu yang pertama menyampaikan
man ahabba an yubsatalahu fi atharihi wa yunsa'alahu man yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi. Siapa di antara kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, yang ingin usianya itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Dan yang kedua, yang ingin rezekinya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW itu memberikan solusi, Pak. Apa solusinya? Falyasil rahimahu. Hendaklah dia itu menyambung silaturahim. Siapapun ya, orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, maka hubungi dia. Ya. Kabari dia. Ya. Tanya kabarnya seperti apa gitu ya. Dan sekarang mumpung lagi di bulan Ramadan, Pak. Ya, hari ini kita dihadapkan dengan kondisi yang sama-sama hubungan keluarga aja itu kadang nggak akur, nggak akrab gitu ya. Padahal keluarga dekat, tapi nggak pernah ngobrol, nggak pernah tegur sapa dan sebagainya. Maka bulan Ramadan ini Allah turunkan untuk diantaranya kita itu menyambung tali silaturahim antar keluarga kita, ring satu kita itu, Pak. Maka diantara sebab rizki kita itu serat, di antara sebab ya mungkin kita banyak masalah dan sebagainya, mungkin ada hubungan tali silaturahim kita yang mandek, yang tidak berjalan dengan mulus dan sebagainya. Ya, mungkin kita nggak tahu kalau ada saudara di antara kita tuh yang lagi susah tapi kemudian kita tidak tahu dan sebagainya. Atau mungkin waliyadzubillah ada orang tua yang sudah lama nggak dikunjungi oleh anaknya. Ya, maka ini merupakan sebuah momentum yang pas bagi kita untuk kemudian menyambung tali silaturahim. Kemudian yang kata Nabi SAW yang kedua, itu Nabi SAW menyampaikan, la yaruddul qadar ila du'a. Enggak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umuri illal birri. Dan tidak ada yang bisa menambah kebaikan seseorang, ya, menambah usia seseorang kecuali dia berbuat kebaikan, Mbak. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan, ya, dalam hal ini misalnya silaturahim tadi, ya, maka dikerjakan, ya, dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau antum buka surat Al-Aqaf, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan tentang pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, Pak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, ya, memberikan kebaikan bagi siapapun orang yang dia itu mau berbakti kepada orang tua dan dia mau menjalin tali silaturahim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janjinya yang itu mendatangkan kebaikan dan ketakwaan bagi seorang mukmin. Ya. Maka ya, di bulan Ramadan ini, ya, sudah seharusnya bagi kita untuk kemudian memberikan hak-hak dari saudara kita, khususnya saudara terdekat kita yang memiliki hubungan rahim dengan kita, untuk kemudian tetap terjalin tali silaturahim, ya, di antara kita dengan saudara-saudara kita. Saya kira itu, ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.